saya Akila Putri Permatasari dari absen 3 kelas 10-4. Kali ini saya akan membahas mengenai ilmu ekonomi sampai dengan sistem-sistem ekonomi. Ilmu ekonomi. Dalam bahasa Yunani, ilmu ekonomi yaitu oikos nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Secara arti, oikos nomos adalah aturan rumah tangga. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ini membahas tentang analisis suatu kondisi sebenarnya berdasarkan fakta. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi teori. Dalam ilmu ini membahas tentang analisis yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam teori ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi mikro. Dalam cabang ilmu ekonomi ini membahas tentang mengenai suatu perekonomian dalam lingkup ruang yang kecil. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi makro. Dalam cabang ilmu ekonomi ini membahas mengenai perekonomian dalam lingkup yang lebih besar daripada mikro. Dan yang ketiga ada ilmu ekonomi syariat. Dalam cabang ilmu ekonomi ini membahas tentang bagaimana perekonomian ini berjalan berlandaskan dari nilai-nilai prinsip syariat Islam. Dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Dalam ilmu ekonomi ini adalah analisis dari teori-teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan menangani masalah-masalah di perekonomian. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai ilmu ekonomi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Untuk masalah ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu masalah modern dan klasik. Untuk masalah klasik seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan masalah modern yaitu apa yang akan diproduksi atau what, dan bagaimana cara memproduksinya atau how, dan terakhir untuk siapa sih barang atau jasa itu diproduksi atau for whom. Itu adalah 2 jenis masalah ekonomi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Untuk kebutuhan manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Untuk berdasarkan intensitasnya ini seperti primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer adalah barang pokok yang dimana harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti pangan, sandang, dan papan. Dan yang kedua ada kebutuhan sekunder yang dimana kebutuhan ini itu bisa dipenuhi ketika kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi, seperti tas, sepatu, dan alat elektronik. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan ini adalah bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder itu sudah sangat terpenuhi. Karena untuk kebutuhan tersier ini melibatkan barang-barang mewah seperti jet pribadi, jam tangan dengan harga tinggi yang bermerek, dan tas yang bermerek dengan harga tinggi. Dan selanjutnya yang kedua itu berdasarkan subjek kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan individu, di mana kebutuhan individu ini pastinya berbeda-beda. Contohnya itu saya sebagai seorang pelajar pasti membutuhkan alat-alat tulis, buku, dan lain-lain untuk kebutuhan belajar. Sedangkan misal contohnya penjahit, itu pasti ia akan membutuhkan alat jahit, benang, jarum, dan bahan-bahan untuk menjahit. Jadi untuk kebutuhan individu ini pasti berbeda-beda. Dan yang kedua itu ada kebutuhan umum, di mana kebutuhan yang melibatkan masyarakat atau sosial yang membutuhkannya, seperti jalanan, jembatan penyeberangan orang, terus trotoar, dan rumah ibadah. Dan yang ketiga ada berdasarkan waktu, yaitu masa sekarang, di mana kebutuhan yang masa sekarang itu tidak bisa dielak atau tidak bisa ditunda lagi, seperti halnya seseorang yang sedang sakit, di mana ia akan pasti membutuhkan obat. Yang kedua ada masa mendatang, di mana kebutuhan ini yang direncanakan untuk masa depan nanti. Contohnya itu ketika orang tua yang menabung untuk biaya kuliah anaknya di masa depan. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan sifat pemenuhannya, yaitu ada kebutuhan jasmani yang melibatkan fisik manusia seperti olahraga. Dan yang kedua ada kebutuhan rohani, di mana kebutuhan ini yang melibatkan tentang jiwa dan mental seseorang, seperti halnya berliburan, terus healing atau me time itu juga bisa. Dan itu adalah pembahasan mengenai masalah ekonomi dan kebutuhan manusia. Selanjutnya kita akan membahas barang dan jasa.
Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh, yaitu ada barang ekonomi di mana jika kita ingin mendapatkannya, kita harus mengorbankan atau mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkannya, seperti contohnya bensin, laptop, dan alat-alat elektronik lainnya. Dan yang kedua, ada barang non-ekonomi atau barang bebas, di mana jika kita ingin mendapatkannya, kita tidak perlu mengorbankan atau mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan barang tersebut, seperti contohnya sinar matahari dan udara. Dan yang kedua ada berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada barang inferior, di mana barang ini penggunaannya akan berkurang jika pendapatannya bertambah. Contohnya ketika seseorang mendapatkan gaji yang biasanya ia pulang pergi menggunakan transportasi umum, tetapi jika pendapatannya bertambah, ia akan mengganti transportasi umum itu ke transportasi yang lebih nyaman dan cepat, seperti transportasi ojek online. Dan yang kedua ada barang esensial, di mana barang ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh kebutuhan kita, tetapi tidak disignifikan dipengaruhi oleh pendapatan. Contohnya itu barang kebutuhan pokok. Dan yang ketiga ada barang normal, di mana barang ini permintaannya akan bertambah jika pendapatannya juga bertambah, seperti alat-alat komunikasi. Dan yang terakhir ada barang mewah, di mana barang ini tuh bisa menaikkan status sosial kita di lingkungan, seperti jet pribadi dan motor modif atau motor yang mahal yang didapatkan dengan harga yang mahal. Dan yang kedua yaitu berdasarkan cara penggunaan, yaitu barang pribadi yang dimana barang yang dimiliki dan penggunaannya itu berbeda-beda, seperti pakaian. Dan yang kedua itu barang umum, di mana barang ini digunakan di masyarakat atau di sosial dengan cara bersama, seperti jalanan, trotoar, dan jembatan penyeberangan orang. Dan yang keempat ada berdasarkan hubungan pemakaian. Yang pertama itu ada barang substitusi, di mana barang ini bisa digantikan dengan barang lainnya. Contohnya seperti beras dengan jagung, beras dengan singkong. Dan yang kedua ada barang komplementer, di mana nilai suatu barang ini bisa bertambah jika dipasangkan atau dihubungkan dengan barang lain. Contohnya itu seperti dasi dengan kemeja, kaos kaki dengan sepatu, ban dengan motor, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu berdasarkan proses pengelolaannya. Yang pertama ada barang mentah, di mana barang ini tidak atau belum sama sekali melakukan proses pengolahan. Ya, yang kedua ada barang setengah jadi, di mana barang ini sudah melalui proses pengolahan tetapi belum bisa dipakai langsung untuk menjadi barang. Dan yang ketiga ada barang jadi, di mana barang ini sudah melalui proses pengelolaan sehingga sudah siap untuk dipakai sebagai barang. Contohnya itu baju. Dan yang keenam ada berdasarkan bentuk dan sifat. Yang pertama itu ada barang tetap, di mana barang ini yang bersifat tetap dan penggunaannya itu dengan jangka waktu yang lama. Contohnya itu mesin pabrik, ia akan membeli mesin pabrik dan barang itu tetap dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, yang lama atau yang panjang. Dan yang kedua itu ada barang bergerak, di mana barang ini bersifat tidak tetap dan digunakan dalam jangka waktu yang singkat, seperti bahan bakar, bensin ataupun gas. Nah, itu adalah penjelasan mengenai barang dan jasa. Membahas mengenai kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Nah, kelangkaan itu sendiri adalah inti masalah dari perekonomian. Kelangkaan itu adalah di mana suatu sumber daya alam itu terbatas, tetapi kebutuhan atau permintaan dari seseorang itu tidak terbatas, maka terjadilah kelangkaan tersebut. Nah, biasanya penyebab kelangkaan itu adalah keterbatasan benda pemuas kebutuhan dari alam. Dan yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga itu keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber dayanya. Itu adalah pembahasan tentang kelangkaan. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ini kegiatan perekonomiannya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi masih sangat erat dan bergantung pada tradisi-tradisi yang ada. Juga masih bergantung dengan adat istiadat dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, dalam tradisi ini beberapa masih menggunakan sistem barter. Nah, untuk tradisi ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama tidak banyak limbah yang dihasilkan dari kegiatan perekonomiannya dan rendahnya ketimpangan sosial. Tetapi sistem ekonomi ini memiliki kekurangan, yaitu sulit menentukan kesesuaian dengan nilai yang ditukar. Dengan ini berkaitannya dengan sistem barter yang tadi sudah saya sebutkan. Dan yang kedua, terlalu fokus pada kebutuhan manusia sehingga kurangnya meningkat taraf hidup masyarakat yang ada. Dan yang kedua, ada sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi ini semua perekonomiannya seperti produksi, konsumsi, dan distribusi diatur langsung oleh mekanisme pasar. Dan dalam sistem ini tidak melibatkan pemerintah. Jadi harga ataupun barang yang akan dipasarkan itu disesuaikan oleh mekanisme pasar tersebut. Kelebihannya yaitu kebebasan dalam berusaha, dan yang kedua meningkatkan kreativitas dan inovasi di pasar, dan yang ketiga ada
efisiensi. Tetapi sistem ini memiliki kekurangan juga, yaitu ketidakstabilan dan eksploitasi. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi komando, di mana semua kegiatan perekonomian seperti produksi, distribusi dan konsumsi semua diatur oleh pemerintah pusat, yaitu semua kegiatan diatur oleh pemerintah pusat, baik itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi masyarakat itu tidak bisa mengatur atau mengikut campuri tentang perekonomian. Nah, dalam sistem ini memiliki kelebihan, yaitu pemerintah mudah melakukan pengawasan dalam sistem perekonomian, lalu pemerintah dapat mengendalikan permasalahan ekonomi. Tetapi dalam sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu hak individu tidak diakui karena semua aktivitas perekonomian itu dipusatkan oleh pemerintah. Jadi individu tidak bisa mengelak sesuatu yang akan dialokasikan atau yang akan dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonominya lemah dan sistem pasar tergantung pada kualitas pemerintah. Jadi ketika pemerintahnya kurang, maka sistem pasar atau perekonomiannya akan juga berkurang. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran, di mana dalam sistem ekonomi campuran ini melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Nah, dalam sistem ini tetapi pemerintah hanya bertugas mengawasi jalannya mekanisme pasar. Jadi peran pemerintah sangat sedikit dalam sistem ekonomi campuran ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu. Nah, kedua yaitu peluang inovasi dan efisiensi, dan perlindungan terhadap sektor strategis. Untuk kekurangannya sendiri adalah resiko korupsi atas penguasaan yang ada. Lalu yang kedua ada persaingan yang tidak selalu sehat. Yang ketiga ada beban anggaran pemerintah yang tinggi. Selanjutnya ada sistem ekonomi syariah, di mana dalam sistem ini pastinya berlandaskan dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip oleh syariat Islam. Jadi semua peraturan dan mekanisme pasar pasti berlandaskan dengan syariat Islam dan ketentuan Islam. Nah, dalam sistem ini mengutamakan keadilan, keseimbangan, juga kebersamaan. Selanjutnya ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini yaitu berlandaskan dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, dalam sistem ekonomi ini menyatukan efisiensi pasar, kehadiran negara, serta moralitas sosial. Untuk kelebihan sendiri, yang pertama menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, lalu yang kedua menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian, yang ketiga membuka kesempatan seluas-luasnya dalam berusaha. Untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk koperasi belum berkembang total di masyarakat sekitar dalam perekonomian, dan kurangnya spesifik dan aplikatif, juga rentan disalahartikan atau dimanipulatif. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem-sistem ekonomi Pancasila. Segitu saja video pembahasan dari saya mengenai ilmu ekonomi sampai dengan sistem-sistem ekonomi. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menyaksikan dan menyimak video ini sampai akhir, dan saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan dari video saya, baik itu perkataan yang diucapkan oleh saya yang tidak berkenan, dan saya harap apa yang saya paparkan dan apa yang saya bahas tentang materi ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian yang menonton video saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.